amwalikum wa anfusikum, ya. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan dirimu dan dengan harta bendamu. Maka jangan pernah berharap aku aktif di Masjid Tabligh oleh opo, kata tadi, ya. Oleh opo, oleh bayaran piro, oleh sangu piro, toko bendahara Pak Saiful, jangan harap dulu. Tidak berharap, tapi nanti kalau memang Allah memberi dari mana nggak tahu, nggak boleh ditolak, gitu ya, nggak boleh ditolak. Allah pasti akan membalas, ya, akan membalas perjuangan kita asal ikhlas. Oleh karena itu di dalam berorganisasi ini nawaitunya harus diluruskan, nawaitunya harus diluruskan, jangan sampai bengkok, harus lurus. Insya Allah di situ Allah akan memperhatikan kita. Allah pasti akan nolong kita. Orang yang memperjuangkan agama Allah pasti akan diperhatikan oleh Allah. Jangan khawatir. Siapa yang mikir agama, dunianya katut, insya Allah. Siapa yang mikir dunia, akhiratnya belum tentu katut. Maka pikirkanlah agama. Orang berjuang dengan yang tidak berjuang pasti beda. Allah akan melebihkan orang yang berjuang a'dhamu darajah, derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berjuang. An-Nisa ayat 95. Meskipun sama-sama keduanya dapat pahala, tapi yang berjuang akan dilebihkan derajatnya oleh Allah daripada orang yang tidak berjuang. Ya, seperti Bapak sekarang ini yang enak-enak di rumah, walaupun anggota Muhammadiyah, tentu beda dengan kita yang hadir di sini, yang malam ini akan raker, ya, untuk yaitu rencana kerja yang kita pikir, kita tuangkan, kita tulis dan kita lakukan. Ini beda, pasti akan dilebihkan oleh Allah daripada orang yang tidak berjuang. An-Nisa 95, ya. Dan tadi berjuang harus berorganisasi. Sob ayat 4. Ini kalau tidak berorganisasi tidak berefektif, hasilnya kecil. Karena itulah Ali pernah menyatakan, yaitu dengan qaulnya, yaitu al-haqqu bila bidomi yaghlibul batil bidomi. Suatu kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan rapi. Ya, kita berjuang berdakwah ini kalau kita sendiri-sendiri tidak berorganisasi maka kecil, olehnya paling amplop, ya kan? Ya, itu ya, amplopin ono sing cilik, ono sing gede, ono sing gede. Ramsi, ya, itu diterima aja. Muhammadiyah gak ngergani. Nek wis ngergani berarti itu duniawi. Niatnya wis gak ikhlas, niatnya boleh amplop. Tapi kalau kita kan enggak kayak piro yang masjid, ya diterima, alhamdulillah, ya. Dia sama, alhamdulillah, ojo, digawe ciri, dibuka, besok diundang meneh ora teko. Nah, itu berarti mubalik yang tidak ikhlas, boleh dunia tok, ya. Insya Allah kita ini kalau bersyukur akan diberi oleh Allah dari sisi lain yang kita semuanya tidak tahu. Insya Allah, ya. Jadi harus yakin, ya. Harus yakin kita ini akan diberi sisi lain dan mana saja, bukan hanya dari ceramah, bukan hanya dari ngajar, bukan hanya dari yang kita tekuni sekarang sudah jelas secara logika bisa diterima, tapi insya Allah umat yang takwa yaitu akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi ya, harus yakin kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdakwah dengan benar, dengan ikhlas, dengan cerdas, dengan semangat, dan dengan yaitu tuntas, ya. Jangan hanya kerja-kerja toh, tapi tidak cerdas, tidak semangat, tidak tuntas. Itu berarti hanya sesuatu yang sifatnya duniawi saja. Hadirin yang kita garap sekarang ini
saya akan mengingatkan saja bahwa ada instruksi dari PDM yang mungkin sudah lama, yaitu bulan Juli kalau tidak salah ya, yang ngajukannya itu, dan itu sudah diinstruksikan oleh itu ya, ada di materi ya, itu sudah. Jadi saya ingatkan aja, yaitu yang pertama, supaya Majelis Tabligh PJM itu mengetahui ya, dan ini betul-betul instruksi dari PDM yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama, seluruh amal usaha Muhammadiyah wajib mengadakan kajian, yaitu rutin ideologi Muhammadiyah minimal 1 bulan sekali. Ini kalau sudah panjenengan aplikasikan, terapkan ya tesisnya, maka seluruh mubalik ini akan bisa mengisi asal sudah menguasai ideologi Muhammadiyah. Dan ini akan menambah suatu kegiatan dakwah kita yang banyak ya, yang dibutuhkan. Aul kita itu banyak, masjidnya 150 lebih, sekolahnya 53, ada lagi ya. Sekarangnya berapa Pak Imam? Apa ya? 53 ya. Atau 56, boleh tahu ya pastinya di antara itu ya. Belum panti asuhannya. Itu kalau semua masing-masing mengadakan 1 kali dalam sebulan, insya Allah kita kekurangan mengisi. Nanti PDM dan Majelis Tabligh itu sinergi bersama untuk mengisi mereka. Kenapa ini dipentingkan? Ini saya usulkan karena penelitian Denny itu salah satu yang kami jadikan pijakan, di mana setiap tahun Muhammadiyah turun sekitar 4% sampai 5%. Dalam arti penelitian walau kebenarannya ya, benar atau tidak, itu menjadi suatu indikator bahwa banyak ternyata Muhammadiyah itu turun kadernya, sehingga perlu diberi kajian ideologi Muhammadiyah. Karena menurut kami mungkin karena mereka ketidaktahuannya dan tidak pernah dikenalkan dengan Muhammadiyah itu apa, sehingga tidak mengerti dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah hanya dilihat pendidikannya maju, hanya dilihat kekayaannya besar gitu aja, tapi ideologi tidak pernah diberi yaitu ke mereka, sehingga mereka tidak tahu tentang Muhammadiyah. Itu yang pertama ya. Nanti tolong segera ini diwujudkan ya, dalam bentuk yang harus bisa menyebar ke seluruh kaum Muhammadiyah minimal 1 kali dalam sebulan. Yang kedua, semua masjid Muhammadiyah wajib menyelenggarakan program safari subuh ya. Ini penting. Ini yang ngisi juga sama, harus yang yang aktif dan yang punya nomor baku Muhammadiyah diutamakan. Maka dari PDM dan dari Majelis Tabligh dan dari yang lain yang punya kompetensi ya. Dari majelis-majelis lain yang punya kompeten, artinya yang juga menguasai tentang ilmu keagamaan dan juga dalil-dalilnya ya, serta baca Qurannya yang standar minimal kan gitu. Nah ini kalau semua masjid 150 meter 164 itu semua coba dengan jadwal 1 bulan sekali wajib digarakan 164 dibagi 1 bulan ketemu berapa, nanti akan banyak pekerjaan dari jenengan. Masjid atau musola yang tidak mampu nggak usah bayar, artinya mobilnya nggak usah dikasih sangu, nanti yang nyangoni Majelis Tabligh. Dan insya Allah daerah sudah saya katakan, uang yang ada di PDM daripada dipakai yang tidak jelas, pakailah itu cabang yang tidak mampu, yaitu yang tidak mampu menyelenggarakan pengajian karena tidak mampu untuk memberi transport mubaliknya. Biar itu nanti disusun oleh Majelis Tabligh, dibuat proposal, diajukan kira-kira yang butuh subsidi itu berapa masjid,
berapa kali mubalik yang dikirim, berapa RP-nya sekali isi, itu diajukan, gitu ya. Sehingga pekerjaannya akan banyak. Selain kajian ideologi, ada safari zibo ya. Nah, itu sudah berapa nanti dengan Kang Lelen Nusanto ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, setiap masjid Muhammadiyah ini hendaknya memberi kontribusi infak kepada persyarikatan, ya, itu sebanyak 2,5% dari hasil murni. Artinya setelah dipakai operasi untuk segala macam itu, sisanya itu diambil 2,5% untuk diinfakkan ke persyarikatan. Ya tidak sampai 2,5% sesuai dengan konsep fikih, ya kan? Atau Al-Quran. Coba itu saja paling masjid ada yang mungkin 5.000, ada 10.000, mungkin ada yang 100.000, mungkin ada yang lebih ya. Masjid yang hasilnya besar ya lebih. Ini adalah demi untuk dakwah. Bagaimana masjid tabligh bisa jalan kalau tidak didukung dari yaitu amal usaha Muhammadiyah masjid. Nah ini semua juga nanti bisa dipakai untuk programnya tabligh, membantu musola masjid yang tidak mampu itu, sehingga mereka jangan dibebani lagi, yaitu kita yang memberi subsidinya. Itulah gambaran kami seperti ya. Kemudian yang keempat adalah setiap masjid Muhammadiyah wajib yaitu menyantumkan nama Muhammadiyah di dalam masjidnya. Jadi yang benar masjid itu misalnya adalah Masjid Taqwa Ranting Muhammadiyah mana gitu ya, atau Masjid Taqwa PCM ya, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan. Ya, itu harus supaya Pak, supaya jelas dan tidak usah takut Pak nanti kalau dicantumkan Muhammadiyah jamaahnya tidak ada, jangan. Itu berarti tidak jelas ya. Kalau kita sudah niat Muhammadiyah itu maka sah amal usahanya juga jangan ragu-ragu menyantumkan Muhammadiyah ya, kecuali yang memang tidak pilih Muhammadiyah ya, yang masih misalnya pembinaan ya, binaan Muhammadiyah atau fasum, nah itu wajar ya, ya usah tidak dicantumkan, tidak apa-apa, itu kan bukan hak kita kan gitu ya. Nah, walaupun di sana pengurusnya ya Muhammadiyah banyak ya, tapi itu belum. Lalu yang kelima yaitu semua tempat ibadah masjid atau musola, hendaknya musola ini kalau bisa ya dijadikan masjid, jangan musola ya. Itu ini seharusnya begitu. Jadi ada di Kenjeran itu, BCM Kenjeran Bapak yang kami hormati, tidak ada istilah musola di sana. Jadi mencontoh itu Kenjeran, ada Kenjeran mana? Nah itu ya, tidak ada musola ya, semua masjid. Jadi tidak ada musola. Kenapa kok semua masjid? Karena itu akan beda ya. Kalau masjid bisa ya ada kegiatan Jumatan, juga ada kegiatan infak kan gitu ya. Tapi kalau musola paling dipakai sholat ya, 5 waktu itu pun jarang-jarang ya. Tapi kalau masjid insya Allah lebih daripada musola kalau bisa. Kalau belum bisa ya tidak apa-apa, gradual ya kalau ini. Kemudian yang berikutnya, karena semua pemateri kajian umum maupun khotib Ramadan, khotib Jum'ah, Idul Fitri, Idul Adha, Darul Arqam, sekolah ya, dan sebagainya, itu hendaknya yang mengisi adalah wajib ya, wajib kader Muhammadiyah. Kalau bila perlu yang punya NDM ya, yang tidak punya jangan. Ya jadi Pak, jadi masjid tabligh PCM ya, masih banyak masjid yang diisi oleh orang lain. Karena apa? Karena takmirnya itu adalah raja-raja kecil di bawah ya. Jadi dia tidak memperdulikan persyarikatan. Ranting gak digubris, majelis tabligh gak digubris, bahkan cabang pun gak digubris. Nah, itu ada masjid seperti itu ya. Nah ini jenengan harus berani bahwa itu milik Muhammadiyah, itu adalah milik persyarikatan,
dan persyarikatan dibina di bawah pembinaan Masjid Tabligh cabang, maka mereka-mereka itu harus kita dekati, beri pemahaman supaya mereka itu tidak menjauhi dari kita persyarikatan. Ini tanggung jawab ya, kita Masjid Tabligh khususnya di cabang gitu ya. Nah itu jangan sampai diisi orang lain, buyar nanti ya. Tujuan kita sudah jelas, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mereka lain bahkan bikin gaduh ya. Misal contoh banyak itu ya, Muhammadiyah menyatakan bahwa zakat fitri boleh beras, boleh uang. Mereka ceramah di Masjid Muhammadiyah haram, bid'ah pakai uang. Nah itu kan bahaya kan. Ya, seperti ini yang harus disikapi. Jangan sembarangan ya mlebokke wong dianggap wis pokoke pinter kok, wong iso ceramah, kanca Qur'ane yo apik. Belum tentu isine padha ya. Kita paham Muhammadiyah ini punya yaitu rumah sendiri dan kita punya doktrin sendiri, punya paham sendiri, dan rumah ini tidak boleh dimasuki oleh paham lain. Itu harus dijaga kuat ya. Jangan menjadi lemah. Nanti kalau lemah wis diskusi kabeh kita ya. Nah, karena itu hati-hati, terutama sekarang yang bisa masuk itu kan salafi ya. Nah itu salafi, hati-hati ya. Tapi kalau salafi gabung untuk jamaah nggak masalah. Nanti kalau dia mualaf, alhamdulillah kan gitu ya. Jangan sampai justru jamaah kita yang dibawa ke sana. Mereka salafi yang harus masuk pada kita kan gitu ya. Memang yang paling bisa itu mirip kan Muhammadiyah ya. Makanya salafi itu tidak akan masuk ke NU ya. Karena apa? Pasti tidak boleh ya. Dan pasti diusir gitu. Karena jelas pahamnya beda. Yang mirip-mirip kan Muhammadiyah sehingga bisa masuk ke Muhammadiyah. Maka takmir nanti Bapak dari Majelis Tabligh harus suruh hati-hati ya. Yang terakhir yaitu instruksi daerah itu yang 7 ya, semua pimpinan Muhammadiyah dari tingkat daerah sampai ranting ya, jadi majelisnya dan segalanya itu dia usaha semuanya itu wajib mengikuti kajian pencerah. Ini tempat silaturahim 1 bulan sekali loh Pak. Jadi kalau tidak kita yang mengisi dan tidak dengan yang menyebarkan ke teman-teman yang ada di cabang ya, itu nanti kajiannya sepi. Padahal target kita dulu adalah minimal 1.000, kalau bisa 3.000 ya. Ini yang belum diamalkan oleh kita bersama. Guru kita itu berapa Pak? Surabaya dulu dan karyawan 2.000 ya. Belum masjid ya, takmirnya, belum panti asuhan dan sebagainya. Maka sungguhnya kajian pencerah itu bisa mencapai 3.000 sampai 5.000 ya setiap bulan. Itu adalah tempat silaturahim kita semua setiap bulan sekali. Mau apa lagi? Kita tidak punya tahlilan, kita tidak punya yasinan, tidak punya istighosah ya, tidak punya hall, tidak punya apa-apa. Lainnya kajian silaturahim cerasa ulang pisang ya, males teko. Nah, itu yang harus kita sosialisasikan keras atau betul terus menerus supaya jamaah kita terutama pimpinan itu ya seneng ngaji. Disinilah kelemahan kita ya, sudah gak seneng ngaji itu. Padahal kumpulin tok gitu ya. Itu silaturahim. Oleh ilmu gak oleh ilmu wis dijamin masuk surga ya, karena niatnya nuntut ilmu ya. Itu kan hadisnya jelas itu, sokeh terkenal itu ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Wis jelas jenengan teko wis lungguh niate ikhlas ngaji, ngerti gak ngerti tetep dimudahkan masuk surga. Ngaji nang YouTube ora enak jaminan masuk surga. Oleh ilmu, beda, oleh pahala, oleh, tapi gak dijamin masuk surga. Bedanya ngono. Nang majelis dijamin masuk surga, nang YouTube orang dijamin masuk surga. Kan kadang jamaah kita itu kan pinter ya, Allah, aku nang di YouTube kok tiba ngaji
lu jadi sopo keliru kon nggak ngerti hadis ya. Berarti hadis itu sih dijamin masuk surga itu melok ngaji majelis duduk nonggone YouTube gitu loh. Nah ini kita sebarkan ya tablik di mana-mana supaya itu jalur. Kemudian saya tambahin dikit supaya majelis tablik jangan itu berputar di intern Muhammadiyah. Kalau bisa surati itu masjid-masjid umum ya, yang kiranya sama dengan kita amalnya walaupun bukan Muhammadiyah, bahwa masjid tabligh menyediakan mubalik, menyediakan qori ya untuk acara apa aja, Idul Fitri, untuk Ramadan, untuk nikahan misalnya gitu ya. Loh itu bisa nanti bisa adalah pekerjaan ya dengan oleh pahala akhirat, oleh pahala dunia. Insya Allah ya, ini kalau kita jadi harus intervensi keluar. Jadi itu ya, tambahkan bahwa harus ke depan ada program bikin surat, tapi kirim boleh balik yang mumpuni dulu ya, biar nanti terkesan bagus. Begitu mereka tertarik akan minta terus majelis tabligh ya. Nah gitu, insya Allah gitu. Nanti dengan semua juga harus meningkatkan SDM-nya ya, jangan dodolan terus, nggak pernah golaan. Jadi ini adalah fatwanya Pak Ustadz Khairuddin ya, Yai Cowi panggilannya ya. Jadi awakmu jadi mau balik yo, dodol tok ae, pernah golaan. Sesuai lantai dodolanmu. Yo dodolan yo golaan gitu ya. Jadi yo artinya yo ceramah, yo ngaji kan gitu ya, supaya ilmunya tambah gitu. Ngaji terutama ada gurunya ya, bukan ngaji yang di luar gitu. Saya kira mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat, waktunya sudah banyak ya, dan semoga bisa membawa sebagai pengantar ya untuk raker pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti lancar dan menghasilkan satu yang baik program dan bisa dilaksanakan. Maka perlu dibuka lagi, tidak usah. Maka dengan ini kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Majelis Tabligh Muhammadiyah se-Surabaya dibuka secara resmi.